Prabowo Subianto. Dilansir dari Wikipedia, Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo atau ejaan yang disempurnakan, Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, lahir tanggal 17 Oktober tahun 1951, adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumasan, karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju, untuk periode 2019 hingga 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa, maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia mencalonkan diri sebagai Presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus tahun 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Sumitro Djoyo Hadikusumo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Djoyo Hadikusumo yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei tahun 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hashim Djoyo Hadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa. Kehidupan awal, Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Sumitro Djoyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan ibunya Dora Marisigar, yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro yaitu seorang wanita berdarah Minahasa, yang berasal dari keluarga Maengkom di Lamongan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir, pada April tahun 1952, tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Sumitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hashim Djoyo Hadikusumo. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1946 di Tangerang. Keluarga Djoyo Hadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang Panglima Laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu, dan Adipati Merapat, Bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri,
terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Karir militer. Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang. Prajurit Kopassus. Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada Grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan peleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan bantuan adiknya sendiri Antonio Lobato, Kompi Prabowo menemukan Lobato di Maubise, sebuah kota kecil 50 km di selatan Dili. Ia tewas tertembak di perut saat bertempur di Lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember tahun 1978, salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai Wakil Komandan pada Detasemen Khusus atau Penanggulangan Teror di Kopasanda. Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328, Yonif Para Rider 328 Dirgahayu, pasukan Para Rider di Kostrad. 2 tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut. Jabatan yang dijabatnya selama 3 tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 atau Brigif Para Rider 17 Kujang 1, yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat Letnan Kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Sanana Gusmao, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin. Kembali ke Kopassus. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus Kopassus. Ia diangkat menjadi Komandan Grup 3, Sandi Yuda, salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando dan Komandan Komando, di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo pada saat operasi di Mapenduma. Pada bulan Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai Komandan Jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Kopassus, terutama Satuan 81 Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera. Yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Operasi ini berhasil menyelamatkan 10 dari 12 orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Meskipun diwarnai oleh insiden penembakan Komandan Sat 81 oleh anak buahnya sendiri, namun operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Prabowo mendampingi misi ekspedisi Everest. Pada tanggal 26 April tahun 1997, tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan mengibarkan bendera merah putih di sana. Misi ini didukung dan diprakarsai langsung oleh Prabowo sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Panglima Kostrad, pada tanggal 20 Maret tahun 1998,
Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden. Sebagai Panglima Kostrat, Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Sebagai Panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei tahun 1998. Meskipun permintaan ini kemudian ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di timur-timur dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api. Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Safri Samsudin, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk ikut mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota. Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrat untuk mengamankan beberapa bangunan penting, seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie, di Kuningan. Prabowo berperan membujuk Amin Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan. Pada tanggal 14 Mei ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijoyanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting. Pemberhentian dari dinas militer. Prabowo ketika menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI, jabatan militer terakhirnya. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu Presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrat. Prabowo digantikan oleh Jenderal Joni Lumintang, yang hanya menjabat selama 17 jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Djamari Caniago. Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto, yang justru tidak mendukungnya. Ia akhirnya menerima penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumaat. Pada tanggal 14 Juli tahun 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadisiswoyo dan dianggotai oleh 6 orang Letnan Jenderal, Fahrul Razi, Wakil Ketua, Djamari Caniago, Sekretaris Ari J. Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah, sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Pangap, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap. Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustrasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan ia bersalah melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, pasal 103 KUHPM. Memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, pasal 55, 1 kedua KUHPM dan pasal 333 KUHP, dan penculikan, pasal 55, 1 kedua dan pasal 328 KUHP. Menurut Fahrul Razi, Dewan tersebut pada awalnya ingin menggunakan kata pemecatan pada putusan akhirnya. Namun, mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari mantan presiden, DKP akhirnya menggunakan kata pemberhentian dari dinas keprajuritan. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menimbulkan kontroversi pada saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadly Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Karir pemerintahan. Pelantikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.
Prabowo bergabung dengan pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ. Menteri Pertahanan, serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard Triakudu ke Prabowo berlangsung pada siang hari, tanggal 21 Oktober tahun 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo merekrut dan melatih komponen cadangan. Sebagai amanah dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Prabowo wajib merekrut dan melatih komponen cadangan. Anggota dari komponen cadangan bukan militer aktif, namun dapat sewaktu-waktu dipanggil memperkuat Tentara Nasional Indonesia di saat darurat. Angkatan pertama komponen cadangan dilantik oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Batu Jajar pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Pembawa acara terkenal Deddy Corbuzier didaulat oleh Prabowo jadi Duta Komkat. Melanjutkan pengembangan pesawat tempur Korea Indonesia KF-XI-FX. Pabrik KF-XI-FX di Korea. Rencananya, pesawat tempur KF-21 ini juga akan diproduksi di Dirgantara Indonesia, Bandung. Kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KF-XI-FX antara Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries dimulai oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro. Namun, di masa Menhan Ryamizard Triakudu kerjasama sempat dihentikan karena tunggakan porsi Indonesia tidak dibayar, salah satunya karena insinyur PT DI yang turut bekerja di Korea tidak diberikan seluruh akses pengembangan pesawat. Menhan Prabowo pada September tahun 2020 memimpin langsung renegosiasi kontrak KF-XI-FX. Bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dan Direktur Utama PT DI, Prabowo menghadiri peluncuran prototipe pesawat dengan bendera merah putih dan bendera Korea di bawah kokpit. Prototipe pertama KF-XI-FX yang sekarang dinamai KF-21 telah berhasil terbang perdana pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Merencanakan anggaran dan belanja pertahanan 25 tahun. Mengingat sebagian alat utama persenjataan TNI sudah tua, Presiden Jokowi meminta Menhan Prabowo untuk merencanakan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun ke depan. Prabowo meyakini perencanaan yang panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci 0,8% dari PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli alat utama persenjataan tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri. Rencana yang mencuat ke publik tidak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam Kri Nanggala 402 ini menjadi perdebatan hangat karena angkanya diusulkan mencapai 1.700 triliun rupiah, atau 68 triliun rupiah per tahun. Kepastian anggaran pertahanan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Untuk TNI AU, Prabowo membeli pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal angkut Airbus A400M. Untuk TNI AL, Prabowo membeli kapal tempur fregat jenis FREMM dan Maestrale, serta menjajaki kemungkinan pembuatan kapal selam Skorpene dan Arrowhead 149 di galangan PAL Indonesia. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Prabowo juga memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN pertahanan jadi satu holding bernama DefenID. Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan Republik Indonesia. Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Malaysia di kantor Pindad, Bandung. Tugas membina dan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia ada di Menteri Pertahanan. Dengan diplomasi pertahanan yang kuat, ditandai dengan Defense Cooperation Agreement atau DCA yang aktif dan dengan lingkup yang sesuai kebutuhan Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan alat-alat pertahanan yang dibutuhkan dan juga menjual alat-alat pertahanan produksi dalam negeri. Karena itu, dalam 100 hari pertama menjabat Menhan, Prabowo melakukan lawatan ke 8 negara untuk bertemu Menhan Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina, dan Prancis. Dari lawatan-lawatan ini, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika untuk pertama kalinya menyetujui penjualan pesawat tempur supersonik canggih F-15ID ke Indonesia. Prabowo juga berhasil membantu PT DI, ekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan ekspor pesawat NC-212I ke Thailand, serta membantu PT PAL ekspor kapal perang jenis Landing Platform Dock ke Filipina. Mengembangkan S1 Universitas Pertahanan dan kampus di perbatasan Timor Leste.
Salah satu aksi pertama Prabowo sebagai Menhan adalah memperluas bidang studi Universitas Pertahanan Indonesia atau UNHAN. Atas arahan Prabowo, UNHAN membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 MIPA Militer. Prabowo juga membebaskan biaya kuliah di UNHAN bagi kader berprestasi, dan memastikan semua kader UNHAN mendapatkan laptop dari kampus. Pada tanggal 25 Maret tahun 2022, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo meresmikan kampus pertama UNHAN di luar Sentul, Jawa Barat, yaitu Politeknik Ben Boy, di Belu, NTT. Karir bisnis. Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pul, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya, Hashim Joyo Hadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750i dan Mercedes-Benz E300. Karir politik. Pemilihan Umum Presiden 2004. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2004. Prabowo memulai kembali karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto. Pendirian dan kiprah Partai Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya. Prabowo, bersama adiknya Hashim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalangan Mudi Purwo Pranjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari tahun 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP. Pemilihan Umum 2009. Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara, 4,46%, dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia tahun 2009. Pemilihan Umum 2014. Partai Gerindra meraih 14.760.371 suara, 11,81%, dan menempatkan 73 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2014 membuatnya jadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Pemilihan Umum 2019. Partai Gerindra meraih 17.594.839 suara, 12,57%, dan menempatkan 78 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2019 membuatnya jadi partai 2 terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemilihan Umum Presiden 2009. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009. Pada tanggal 9 Mei tahun 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah proses tawar-menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani perjanjian batu tulis, yang menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2009. Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang, berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri,
berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo. Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Keduanya mengambil motto, Mega Pro. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela hak asasi manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono, dan pemilu presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan tanggal 25 Juli tahun 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Pemilihan umum presiden 2014. Pada tanggal 17 Maret tahun 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojongkoneng, Jawa Barat. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2012, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat. Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, dengan meraih 11,58%, sementara PDIP meraih 19,52% dan Golkar 15,22% berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga tanggal 9 April tahun 2014. Prabowo Subianto hadirkan 6 program aksi transformasi bangsa dalam kampanyenya. Apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif. Pemilihan Umum Presiden 2019. Di Pilpres 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno setelah tawaran maju bersama Anies Baswedan tidak disambut positif oleh Anies. Dalam pemilihan umum Presiden 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno didukung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi ini terdiri dari 5 partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Beringin Karya. Pasangan Prabowo Sandi mendapatkan 68 juta suara, kalah dari jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun setelah penetapan hasil pemilu, Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 untuk membantu tugas Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pemilihan Umum Presiden 2024. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari,
tanggal 12 Agustus tahun 2022. Ini menjadi ketiga kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden wakil presiden. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, Prabowo menandatangani kontrak koalisi dengan PKB. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan ingin meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan ingin mencontoh politik persatuan Jokowi. Kontroversi selama periode tahun 1997 sampai tahun 1998. Penculikan aktivis. Penculikan aktivis 1997 per 1998. Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Setidaknya 14 orang, termasuk seniman, teater rakyat, Wiji Tukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu. Prabowo hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak tahu menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Sementara saat mengumumkan pembebas tugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini. Namun, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Safri Syamsuddin, tidak pernah memenuhi panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut. Pengakuan mengejutkan datang dari Kiflan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo. Ia mengaku mengetahui pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan, dan tahu pasti mereka telah dibunuh. Kiflan Zen menantang dibukanya kembali kasus penculikan ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi penculikan 13 orang tersebut adalah perebutan pihak yang ingin mendiskreditkan Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kiflan Zen. Secara resmi pernyataan Kiflan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung. Setelah Mei tahun 1998, ia terbang ke Amman, Yordania, ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II. Namun tawaran ini ditolaknya. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November tahun 2001. Aktivisme. Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Sebagai Ketua Umum APPSI, Prabowo mengajak calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkeliling Pasar Cipete, Jakarta Selatan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai Ketua Umum APPSI untuk periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat Provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten. Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran, cetus Prabowo. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pada tanggal 5 Desember tahun 2004, Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, mengalahkan Setiawan Jodi dan Jafar Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional Munas HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh Dr. Usman Sabtaodang,
dan pergantian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU 14. Pukul 1:06. Tahun 2011 tertanggal tanggal 18 Januari tahun 2011. Terhadap keputusan keabsahan kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. Usman Sabta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan putusan Mahkamah Agung nomor 310 KTUN 2012 tertanggal tanggal 23 Juli tahun 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut. Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Prabowo membuka turnamen pencaksilat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Jakarta, tanggal 27 Februari tahun 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI untuk keempat kalinya pada tanggal 18 Desember tahun 2021 di Hotel Aston, Sentul. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olahraga pencaksilat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan. Prestasi IPSI sangat moncer di Pesta Olahraga Asia 2018, di mana pencaksilat berhasil menyumbang 14 dari 31 emas yang diperoleh kontingen Indonesia. Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri. Prabowo dikenal senang menyekolahkan talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawari posisi tinggi kepada mereka yang telah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang bersekolah ke Jepang atas biaya Kementerian Pertahanan, namun ditolak saat melamar masuk ke TNI Angkatan Laut. Ia mengajak Sudaryono bergabung dan mendapat posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karir di Australia bergabung dengan Gerindra. Kontroversi pembebasan Wilfrieda Soik, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrieda Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Muhammad Syafiei untuk membela Wilfrieda Soik. Wilfrieda adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara ilegal. Wilfrieda didakwa hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada tanggal 7 Desember tahun 2010. Kehidupan pribadi, keluarga. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Ragowo Hedi Prasetyo, Didit. Keduanya berpisah pada tahun 1998, tak lama setelah Orde Baru tumbang. Didit tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat, dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Citra pribadi, kemeja kaki atau putih berkantong 4, menjadi ciri khas penampilan Prabowo. Saat kampanye pemilihan umum, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali dengan baju warna kaki dengan banyak kantong. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di pemilihan umum Presiden 2009. Selain pakaian kaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media sosial. Gelar kehormatan. Pada tanggal 17 Juni tahun 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota Marga Lumban Tobing. Selain itu, adiknya Hashim Joyo Hadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan. Pada tanggal 28 Desember tahun 2011, Prabowo menerima gelar adat tongkonan dari masyarakat adat Desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nukmang, Panglima Kodam 7 Wirabuana Mayor Jenderal Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theophilus Alorerung, Bupati Toraja Utara Frederick Batisoring, beserta ribuan warga setempat. Karya tulis, Prabowo menandatangani buku Paradoks Indonesia karyanya. Dalam buku ini, Prabowo membahas kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri,
dan demokrasi Indonesia yang dapat dikuasai pemodal besar. Kegemaran Prabowo menulis tampak sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA American School in London. Sejak tahun 2004, Prabowo telah menerbitkan 12 buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 1. Komando, Mengabdi kepada Negara dan Bangsa, 1998. 2. Kembalikan Indonesia, Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa, 2004. 3. Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran, 2009. 4. Surat untuk Sahabat, 2013. 5. Paradoks Indonesia, 2017. 6. Indonesia Menang, 2018. 7. Kepemimpinan Militer, Buku 1, 2021. 8. Military Leadership Volume 1, 2021. 9. Kepemimpinan Militer, Buku 2, 2022. 10. Military Leadership Volume 2, 2022. 11. Paradoks Indonesia dan Solusinya, 2022. 12. Indonesia's Paradox and Its Solutions, 2022.